Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, saat ini saya berada di alam terbuka. Ini adalah bumi Indonesia, bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bumi yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita rawat dan kita jadikan satu tempat yang sangat tentram dan damai di bumi persada Indonesia ini. Nah, dulu orang tua kita dari kalangan umat Islam itu selalu mengikuti kebiasaan apa yang dilakukan oleh sesepuh-sesepuh terdahulu, mereka para penyebar agama Islam di bumi persada Indonesia, yaitu yang dimotori oleh para wali songo. Mereka ini mengajari bangsa Indonesia untuk mengenal Islam dengan penuh kedamaian. Sedikit demi sedikit, alhamdulillah, berkat kegigihan para sesepuh, khususnya para wali songo dan ulama-ulama terdahulu, maka bumi Indonesia ini menjadi bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tentu ingin apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keindahan alam semacam demikian ini terus akan kita miliki, bukan hanya kita, bahkan anak kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya bisa menikmati alam yang seindah ini. Bagaimana caranya? Antara lain jangan sampai ada orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memaksakan diri untuk menghancurkan Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam. Coba kalau kita tengok ke wilayah-wilayah negara-negara lain, di sana ada perselisihan dan percekcokan, bahkan peperangan antara orang-orang yang beraliran non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti contoh orang-orang atau kaum Syiah yang mereka ini asalnya atau bermula dari negara Iran, ya, yang kaya uranium, sehingga dengan kekuatan uangnya mereka berusaha untuk menguasai negara-negara termasuk Indonesia. Mereka adalah penjajah, hanya saja penjajahan dengan cara akidah. Kalau orang Syiah ini berkuasa atau menjadi mayoritas suatu tempat, maka biasanya mereka menguasai negara itu juga. Bahkan pemerintahan pun menurut mereka yang sah adalah pemerintahan Syiah. Maka kalau Indonesia sudah kemasukan orang Syiah, apalagi mereka bisa mayoritas, naudzubillah min dzalik, maka Indonesia tidak akan lagi menjadi bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu satu sisi. Belum lagi sisi yang lain adalah orang-orang Wahabi, atau yang sekarang menisbatkan diri dengan Salafi. Seperti contoh dari kelompok Wahabi ini adalah ISIS. Nah, mereka akan menguasai dunia ini, bahkan juga Indonesia. Sayang sekali kalau orang-orang ISIS atau orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, mereka kemudian dibiarkan hidup di Indonesia. Apa yang terjadi? Maka dua kelompok ini, yaitu Syiah dan Wahabi, sesungguhnya mereka inilah adalah musuh bebuyutan yang ada di dunia ini. Tapi karena pertengkaran dan perebutan kekuasaan di antara Syiah dan Wahabi, maka warga Ahlus Sunnah menjadi korban. Nah, kita umat Islam Indonesia adalah mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu jangan sampai kita ini menjadi korban atas keberandalan orang-orang Syiah dan Wahabi dan pertentangan mereka, kita jadi korban. Naudzubillah min dzalik. Karena itu sebelum kaum Syiah dan kaum Wahabi berusaha merebut eksistensi umat Islam Indonesia, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan disyiahkan atau diwahabikan, naudzubillah min dzalik, maka kita bangsa Indonesia wajib menjaganya dan melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh nenek moyang kita, khususnya adalah para wali songo. Perlu diketahui ya ikhwan, bahwa sebenarnya musuh bebuyutan di dunia ini adalah antara Syiah dengan Wahabi, atau Syiah dengan Salafi. Wahabi dan Salafi ini adalah satu hal yang sinonim, ya. Jadi kalau kita mengatakan Syiah di dunia ini yang ada sekarang adalah Syiah yang dipimpin oleh orang-orang Iran, sedangkan Wahabi atau Salafi mayoritas mereka bersumber dari negara Saudi Arabia
Demikianlah ma'asyiral muslimin yang harus kita waspadai. Jangan sampai orang-orang Syiah dan Wahabi ini menjadi penduduk mayoritas di Indonesia, sehingga kita Ahlussunnah wal Jamaah akan dibantai oleh mereka, akan bumi hanguskan kita, dan Indonesia tidak lagi menjadi sejuk, Indonesia tidak lagi menjadi alam yang sempurna semacam sekarang ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah SWT ketetapan hati, ketetapan akidah, dan juga diberi kesempatan menikmati baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.